Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Sefian Timisila. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur yang tidak putus-putusnya kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh kondisi sehat dan boleh kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman kebenaran-Mu. Dan Tuhan urapi akan pelayan firman yang akan disampaikan oleh Penatua Sefian Timisila. Berkati Bapa terkasih untuk bisa menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dibenarkan dan diperbarui dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah semua ini jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima yang menyatakan, pujian Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 144B bait yang ketiga. Kasihi, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan masing-masing kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan perkenankan atas kami. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain saat ini, namun kami percaya saat ini Tuhan, Engkau menyatukan hati kami masing-masing untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan roh pengertian-Mu atas semua kami, sehingga firman Tuhan ini tidak saja akan kami baca dan akan berlalu, namun kami bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur pasalnya yang ke-40. Kita akan membaca ayat ke-10 sampai ayatnya ke yang 18 yang menyatakan demikian. Aku akan mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengintai aku. Syukur, syukur,
Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, bahkan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca saat ini diberi judul doa minta tolong kepada Tuhan. Saat mengucap syukur, berarti orang sedang mengakui berkat Tuhan di dalam hidupnya. Sedangkan saat berteriak minta tolong, berarti orang sedang mengalami berbagai kesulitan yang mengancam hidupnya. Kedua pokok inilah yang tertuang dalam Mazmur pasal 40. Oleh sebab itu, pada ayat yang pertama sampai ayat 9 berisi nyanyian doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sedangkan pada pasal atau ayat 10 sampai ayat yang ke-18 berisi tentang nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan menggabungkan kedua pokok ini dalam satu mazmur atau sebuah nyanyian pada saat ini, maka pemazmur hendak menegaskan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya bahwa sekalipun Tuhan memberkati umatnya karena mereka taat kepadanya, namun dalam kesadaran yang sungguh mereka juga atau umat Tuhan juga tetaplah manusia berdosa. Mereka jugalah manusia yang penuh dengan beban berat dan perlu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 12 kalau kita baca sampai ayat 18 yang kita baca saat ini, pemazmur mau menaikkan doa minta tolong kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar jangan menahan rahmat-Nya daripadanya dan harus terus Tuhan mau menjaganya. Sebab malapetaka mengepung dia untuk mencelakakan dia, dan karena kesalahannya. Pemazmur juga memohon agar Tuhan segera menolongnya supaya dia terlepas dari ancaman musuh-musuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini mau menunjukkan bahwa pemazmur saat itu sedang menghadapi sebuah situasi yang sangat genting. Rasa bersalah dan doa mohon pengasihan Tuhan yang sedemikian membuat kita tertarik untuk menelusuri apa sih sebenarnya yang saat ini sedang menjadi pergumulan seorang Daud. Kira-kira kapan Daud mengalami keadaan yang sangat genting ini, sehingga pemazmur begitu memohon dengan amat sangat agar Tuhan segera menolongnya dan tidak berlambat-lambat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa Daud dan Batseba sebagaimana kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Di sana dikisahkan tentang bagaimana strategi Daud untuk menghabisi nyawa Uria, suami Batseba, hanya oleh karena keinginan hati untuk memiliki Batseba yang cukup cantik. Hal ini berlanjut dan membuat Daud berbuat dosa.
Kisah ini memakan tidak hanya Uria, suami Batseba, tetapi juga anak pertama yang dilahirkan Batseba bagi Daud. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Raja Daud ditegur Nabi Natan, Tuhan melalui Nabi Natan mau menekankan bahwa membiarkan sesama umat Tuhan mati di tangan orang kafir adalah suatu penghinaan dan penistaan bagi Tuhan. Kita bisa baca itu dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-9. Tidak berhenti di situ. Anak pertama Batseba dari Daud yang tidak tahu apa-apa pun akhirnya mati menanggung tulah. Itu pun kisah ini berlanjut di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 19. Rasa bersalah atas 2 nyawa inilah yang sepertinya membuat Daud tidak berhenti dikejar rasa bersalah dan terus-menerus memohon pengampunan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hampir semua kita pernah melakukan kesalahan. Hampir semua kita pernah berbuat dosa yang membuat kita seperti masih hidup di dalam bayang-bayang dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan bisa jadi memang merupakan sebuah masalah yang serius dan berdampak parah bagi sesama kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Mungkin sama seperti Daud, kita pun pernah memohon kepada Allah atas segala permasalahan kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap manusia pasti memiliki masalah dalam hidup. Entah susah karena ekonomi, karena pekerjaan, karena rumah tangga, teman, sakit, penyakit, ataupun masalah lainnya. Ada yang bijak dalam mengatasi masalah, namun tidak sedikit juga ada orang yang salah di dalam menyelesaikan masalah. Mencari solusi saat kita menghadapi berbagai masalah mungkin tidak mudah. Mencari solusi di tengah-tengah sebuah situasi di mana kita tertekan oleh rasa bersalah itu juga tidak mudah. Namun pembacaan kita saat ini hendak mendorong kita untuk bisa mencontoh Raja Daud. Raja Daud telah berdosa kepada Tuhan dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya. Hal ini membuat Tuhan sangat murka terhadap Raja Daud. Kita perhatikan apa yang dilakukan Daud. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Daud mencari solusi dengan bertobat. Daud mencari solusi dengan mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Daud mencari solusi dengan memohon ampun pada Allah. Daud mencari solusi dengan berjanji untuk tidak melanggar lagi perintah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus adalah solusi dan jawaban bagi orang-orang yang sedang patah semangat. Orang-orang yang sedang banyak beban, pergumulan, persoalan, baik di dalam karir, usaha lagi seret, dan begitu banyak jalan buntu yang harus dihadapi. Marilah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan jawaban atas segala yang kita minta dan kita butuhkan. Tuhan Yesus juga akan memberikan kelegaan kepadamu, seperti yang Tuhan tulis atau sebagaimana tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Sesulit apapun masalah kita, Tuhan Yesus adalah jalan menuju sukacita. Karena Dia akan menolong kita di saat yang tepat. Karena Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi saat yang tepat Dia akan mengerimkan malaikat Tuhan untuk menolong kita. Dia adalah tempat yang benar untuk mengadu. Dia adalah tempat yang benar untuk mengeluh. Dia adalah tempat yang benar untuk mencari pertolongan. Bukan kedukun atau orang pintar,
atau ke tempat-tempat yang salah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dia hanya sejauh doa. Di dalam Tuhan Yesus akan terpancar air kehidupan yang akan terus memberi semangat bagi kita di dalam menghadapi seluruh persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah terpaan badai pandemi COVID-19 saat ini yang meluluh-luntahkan seluruh sendi kehidupan kita, membuat banyak orang dan membuat banyak keadaan dan situasi kita seperti tembok runtuh saat ini. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Maka kita berkaca dari Daud. Marilah terus berharap pada pertolongan Tuhan. Manusia boleh saja beranggapan tidak ada harapan dan tidak mungkin dipulihkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehancur apapun keadaan kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah Tuhan sanggup memulihkannya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 katakan demikian. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah kepadanya, maka tembok tebal dan gunung batu permasalahan Bapak Ibu Saudara dan saya akan dilenyapkan daripada kita. Dalam seluruh keadaan dan dalam seluruh situasi, kesesakan, pergumulan, permasalahan, percayalah, kuasa dan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berkaca pada firman Tuhan saat ini lewat pribadi Raja Daud yang tidak mencari jalan pintas atas seluruh persoalan dan kesalahannya, tetapi dia mau datang dalam sembah dan sujud yang sungguh kepada Allah. Ini juga memberi sebuah contoh dan teladan bagi kita, bahwa Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya sembah. Dia adalah Allah yang besar daripada masalah, daripada besarnya masalah dan pergumulan yang saat ini kita hadapi. Persoalannya saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh mau datang, mengakui segala kesalahan, dan memohon pertolongan Tuhan atas seluruh persoalan dan pergumulan yang kita hadapi? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama dan bait kedua, Ku diberi belas kasihan.
Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu, mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami kepadamu saat ini Tuhan, untuk bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang lebih besar daripada besarnya masalah yang kami hadapi. Engkau Allah yang begitu setia di sepanjang ketidaksetiaan kami. Oleh sebab itu firman-Mu mengajari kami untuk datang dengan sungguh kepadamu, memohon pertolongan Tuhan atas seluruh persoalan yang kami hadapi. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah Tuhan buka hati kami untuk firman-Mu tinggal di dalamnya. Buka pendengaran kami untuk terus mau mendengar suara Tuhan, sehingga firman-Mu akan terus menjadi terang bagi langkah kaki kami menyusuri kehidupan yang masih Tuhan percayakan atas kami saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa. Kami ingin menyerahkan akan seluruh pergumulan jemaat Tuhan, baik dari sektor 1 sampai sektor 8 Kijang. Kami yang saat ini diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan kehidupan, oleh berbagai macam pergumulan kami. Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami memohon, Bapa lawati masing-masing kami. Bapa lawati masing keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Hibur dan kuatkan mereka. Teguhkan terus iman dan percaya mereka untuk terus berharap kepada Tuhan atas seluruh persoalan dan pergumulan yang saat ini sedang dialami. Bapa Kekal Kudus, kami berdoa menyerahkan kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jaga dan lindungi mereka, sertai mereka ya Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Jadikan mereka imam-imam sejati, bahkan tiang doa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Jadikan mereka sebagai orang-orang tua yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka. Bapa Kekal Kudus, pelihara mereka dalam kesehatan yang daripada-Mu. Panjangkan umur mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami, Bapa di sorga, mereka yang berada dalam pertumbuhan, mereka yang berada dalam pendidikan, bahkan mereka yang saat ini juga sedang mengguliti pekerjaan mereka. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka. Tuhan berkati mereka, bentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau memancarkan kasih setia Allah bagi setiap orang yang mereka jumpai. Masa depan anak-anak kami Tuhan, kami juga datang dan pertaruhkan ke dalam tangan dan pengasihan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang saat ini terpisah jauh daripada keluarga mereka, daripada orang tua mereka, baik kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga maupun anak-anak yang saat ini boleh terpisah dari keluarga mereka oleh karena pekerjaan dan pendidikan yang harus mereka lalui. Tuhan juga jaga dan sertai mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa, kami juga mau menyerahkan akan keberadaan orang-orang tua kami di tengah jemaat-Mu ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Mereka yang saat ini dalam usia lanjut, Tuhan juga jaga, lindungi, sertai mereka. Berkati hari-hari hidup mereka.
Hadirkan terus sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka boleh hidup dengan umur panjang yang daripada-Mu. Kami berdoa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, baik mereka yang berada dirawat di rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga jaga dan pelihara mereka. Kuatkan iman dan percaya mereka untuk terus menantikan kesembuhan yang daripada Allah, pemulihan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan anak yatim, duda, janda, duda, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan juga jaga dan sertai mereka. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka. Tuhan mau cukupkan mereka dalam sepanjang hidup mereka, Tuhan. Bapa kekal kudus, saat ini kami berdoa. Kami juga menyerahkan akan seluruh keberadaan gereja-Mu, GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang saat yang dimana saat ini kami bernaung. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan di dalam pelaksanaan seluruh program kerja yang kami lakukan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald Rampala yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berikan dia terus kesehatan, hikmat, kekuatan yang daripada Allah untuk terus boleh berada di tengah-tengah jemaat-Mu ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan, melakukan segala yang terbaik dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh presbiter yang ada di tengah jemaat-Mu. Tuhan, penatua, diaken, seluruh unsur misioner, panitia-panitia yang ada, organis, kantoria, komisi-komisi yang ada. Tuhan, biarlah Engkau satukan hati kami, rendahkan hati kami Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kekal kudus, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah dalam hikmat Tuhan mereka boleh terus berkarya menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus menyerahkan kepada-Mu Tuhan situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, secara khusus bangsa dan negara kami, teristimewa di provinsi kami, Kepulauan Riau, teristimewa Tuhan di kota Tanjung Pinang di mana kami ada saat ini. Tuhan berkati semua mereka yang terlibat dalam penanganan wabah ini. Tuhan berkati para medis, tenaga kesehatan, bahkan semua mereka yang mau rela memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran untuk bersama-sama menangani pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita COVID-19, baik mereka yang telah dinyatakan positif, orang tanpa gejala, maupun mereka yang saat ini sedang disuspek mengalami COVID-19. Tuhan juga hadir, kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Tuhan berkati akan seluruh usaha untuk memperoleh kesembuhan yang mereka lakukan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan akan hari-hari hidup kami di minggu yang sedang kami lalui. Tuhan juga jaga dan sertai kami. Kami menyerahkan sukacita jemaat Tuhan yang berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan juga berkati hidup dan kehidupan, sempurnakan sukacita mereka. Inilah kami Tuhan, dengan syukur dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seluruh kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat akan memberikan persembahan syukur kepada amplop yang telah disiapkan atau juga dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang di Bank BRI. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan bait yang kedua. Persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 bait pertama dan bait ketiga. Kau
terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.